Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Rizky Ruman di Rizky Ruman Channel. Mantap, mantap, mantap. Oke, alhamdulillah saya masih ingat openingnya. Setelah 5 bulan lebih saya tidak membuat video di YouTube. Lebih tepatnya aku bikin video terakhir itu yaitu 365 Tiara. Itu tanggal 6 September 2020. Dan hari ini tanggal 14 Februari 2021. Kira-kira 5 bulan lebih ya aku gak bikin video. Lumayan kangen juga sih. Lumayan kangen bikin kontennya. Lumayan kangen mendengarkan suara saya di mic. Lumayan kangen berbicara pada kamera. Mixing lagi, editing lagi. Masang lighting sini. Waduh, udah mulai kangen lagi sih dalam buat kontennya. Dalam berinteraksi dengan kalian. Balas-balesin komen juga. Aduh, ngobrol-ngobrol sama kalian nih ngangenin banget sebenarnya. Tapi ya selama 5 bulan ini vakum dulu. Karena satu dan lain hal. Sebenarnya ada banyak alasan sih kenapa aku vakum di YouTube. Sebenarnya ada nggak penting, tapi biar kalian jelas aja kenapa sih selama ini nggak bikin konten. Ya pertama aku mohon maaf sih karena nggak bisa konsisten. Dan terima kasih buat teman-teman yang masih subscribe, yang masih dukung. Terutama yang sudah donasi apalagi di Saweria. Tapi akhirnya aku nggak lanjutin. Aku mohon maaf banget sebelumnya. Mohon maaf dan terima kasih sudah dukung sejauh ini. Sebenarnya alasannya karena sesimpel kehilangan ritme aja dalam bikin konten gitu loh. Aku awal Juni atau awal Juli ya, aku lupa, aku udah mulai rutin bikin konten di YouTube. Bahkan Februari ya. Kayak Februari itu udah mulai, tapi mulai masuk ke review atau reaction musik itu mungkin bulan Juni mungkin. Jadi kehilangan momen aja dan ini stop di bulan September. Dimana emang PR terbesar dari aku adalah konsistensi dalam segala hal sih. Jadi ya tahun 2021 ini aku gak punya target apa-apa. Mungkin sebelumnya aku pernah bilang aku pengen di akhir tahun pengen menembus 10.000 subscribers, tapi akhirnya gagal kan. Tapi ya alhamdulillah lah, target 2020 kan sebenarnya pengen monetisasi, pengen pengen bisa dapet pemasukan dari YouTube. Ya biasa goals orang yang baru mulai YouTube sih sebenarnya. Ya pengen berkarya juga, pengen menambah teman juga sama kalian. Dan itu sudah terlampaui meskipun goals di akhirnya untuk dapat 10.000 subscriber belum dapat. Ya iyalah orang gak bikin konten ya gimana mau dapet. Ya kalau 2021 ini sih harapanku gak sebesar itu. Mungkin cuman pengen konsisten, pengen tetap bikin konten, tetap pengen bisa ngehibur kalian dan pengen tetap bisa komunikasi sama kalian aja sih sebenarnya. Sesimpel itu kalau goals 2021 ku. Paling nggak berkarya supaya otaknya nggak mandek aja dalam dalam berkreasi. Sebenarnya itu aja. Doain aja sih buat kedepannya semoga lebih konsisten lagi. Selanjutnya alasan kedua sih ya, karena asal kalian tahu aja ya. Teman-teman tuh baik yang bilang, kakak nih bikin reaction Tiara terus supaya banyak yang nonton, supaya dapat AdSense yang banyak, pasang iklan sana sini biar dapat AdSense banyak. Asal kalian tahu ya, sebenarnya musuh para reviewer musik atau reaction itu adalah copyrights. Jangankan untuk monetisasi, untuk videonya ini aja muncul di YouTube Anda, itu tuh butuh kerja yang cukup ngakalin ya, harus gimana caranya ngakalin supaya bisa tembus copyrights. Aduh, banyak cara sih sebenarnya yang harus dilakukan. Misalkan kalau review nggak boleh terlalu lama tuh, audionya harus di pause. Terus juga gimana caranya gambarnya nggak terlalu gede, gimana caranya supaya suaranya juga nggak terlalu gede. Dan itu agak bertentangan dengan idealismeku dalam bikin konten review atau reaction adalah bagaimana ketika kita melihat suatu MV, kita bisa mendapatkan pengalaman mendengarkan yang sama, melihat yang sama. Oleh karena itu, bagi kalian yang sudah sering nonton Rizky Ruman YouTube channel, pasti kalian nyadar bahwa kualitas suara yang saya tampilkan di sini itu sama kayak yang dirasakan di headphonesku gitu. Bener masih mendengarkan lewat stereo, terus juga gambarnya juga nggak aku macem-macemin. Aku juga ukurannya biasanya tetap kira-kira setengah dari layar lah, supaya kalian tetap bisa lihat MV-nya, tetap bisa ngeliat reaction dari aku juga, dan bisa tetap mendapatkan suasana audionya juga. Jadi aku kan suka bilang, coba kalian dengerin dari bandnya nih, lihat dinamikanya di sini main banget, di sini vokalnya husky ya kedengeran banget. Itu aku
pengen supaya kalian bisa mendapatkan yang aku rasakan. Nah, kalau misalkan aku terlalu ngakalin visibility-nya supaya tetap bisa ke-upload ya, aku harus mengurangi itu kan. Aku harus mengurangi kualitas suaranya, aku harus mengurangi kualitas gambarnya. Dan aku sebenarnya nggak mau, sehingga kadang-kadang aku terabas aja, ya udahlah bodo amat, aku bikin yang bagus supaya kalian bisa mendapatkan yang aku mau gitu, idealismeku. Tapi ya konsekuensinya itu, ada 3 videoku yang keblok sama YouTube. Dan aku sudah mengajukan banding gitu loh, kayak bro ini aku cuman reaction aja, aku nggak menggunakan ini, aku juga menaruh segala informasinya di keterangan gitu loh, di description, tolong gitu. Tapi tetap aja kena blok gitu. Jadi rada males juga akhirnya bikin konten. Sebenarnya alasan aku stop tuh awal mula karena itu, karena anjir 3 videoku kena ban. Itu yaitu Untuk Apanya Tiara, One Moment in Time-nya Tiara, dan juga Cinta Luar Biasanya Tiara juga. Nah, jadi ada 3 videoku yang keblok. Jangankan diduitin, buat terpublish aja susah banget gitu loh bagi kita reviewer musik. Jadi ini kalau Indonesian Idol kan dia Fremantle ini cukup ketat sih dalam ini masalah copyright-nya. Itu sih salah satu alasan juga kenapa akhirnya malas bikin konten, karena ya udah capek-capek ngedit, udah bikin review yang menurutku sudah bekerja keras tapi nggak layak tayang, itu jadi malas juga akhirnya. Semoga kalian juga menyadari susahnya jadi reviewer musik atau jadi reactioners itu gimana. Terus masalah ketiga adalah mental gitu. Jadi saya Rizky Airuman memiliki beberapa sosmed, dan salah satu subscribers atau followers terbanyak itu tuh di YouTube gitu loh. Jadi ya nggak bisa dipungkiri juga. Jadi traffic yang paling baik juga di YouTube, komen paling baik di YouTube, banyak berinteraksi juga di YouTube. Dan konsekuensinya ya orang yang masuk ya bisa seneng, bisa nggak seneng. Dan pada saat bulan September, Oktober, November, Desember, mungkin mentalku belum begitu kuat untuk menghadapi serangan-serangan haters. Aduh, padahal dikit loh hatersnya. Nggak tahu sih dikit apa. Lumayan sih biasanya. Ada juga, bukan kritik ya. Kalau kritik aku masih bisa berdiskusi. Oh, terima kasih kritiknya. Coba kalian bisa lihat deh di komen-komen aku kadang-kadang, oh thank you kritiknya, kayak bener juga sih lo gitu. Tapi kalau sudah memfitnah, kadang-kadang bikin bete gitu, lagi kerja gitu moodnya hancur-hancurin, kayak ini kenapa sih? Bukan berarti aku mendukung satu orang, itu tuh aku membenci yang lainnya. Atau ketika aku mengkritik satu orang, bukan berarti karena aku pro sama yang lainnya, enggak gitu loh. Aku ada MV, ada lagu, ya udah aku nilai gitu. Mereka tuh terpisah, enggak dengan aku pro A, maka aku kontra B, itu enggak gitu cara kerjanya. Tapi banyak yang mengkait-kaitkan gitu, jadi kayak kok jadi nggak fun ya? Aku tuh kan tujuannya ke YouTube ini biar fun, biar ketawa-tawa bareng, biar bisa bercanda bareng kalian juga. Tapi kok akhirnya jadi nggak fun ya? Jadi akhirnya ya ngapain gitu loh bikin konten kalau misalnya akhirnya nggak fun. Akhirnya butuh waktu buat vakum juga sih. Sebenarnya bukan masalah apa-apa, masalah itu sih. Mentalku belum bisa kuat dalam menghadapi orang yang suka ngefitnah-fitnah gitu. Cemen sih emang. Tapi emang ya kalau di YouTube ini kan alhamdulillah subscribers untuk saat ini 5.708. Aku Instagram cuman 2.000 sekian. Aku di Twitter cuman 300 sekian. Ya paling banyak trafficnya ya memang di YouTube. Dan mau gak mau ya kita harus berhubungan tuh dengan konten-konten jelek dan dislike. Jadi ya aku harus lebih kuat mental mungkin untuk kedepannya dalam menghadapi kalian. Tapi paling gak aku klarifikasi di sini bahwa aku tuh pure kalau misalnya aku udah masukin ke sini emang karena request dari kalian dan atau emang karena aku suka gitu loh. Jadi kritik itu aku tujukan supaya bisa lebih membangun lagi dan supaya opini yang ada di otakku tersalurkan aja gitu. Buat apa sih kita nonton kok udah bagus, oke bagus ya, sama kayak yang lain gitu loh. Yang lain juga reaction juga bagus, ya enak banget, ya pasti gitu loh. Tapi kan aku pengen ngasih value, pengennya kan ngasih, oh di bagian sini dinamikanya terasa banget loh. Di sini stringsnya atau di bagian instrumentalnya enak banget. Di bagian kiri ada apa, di bagian kanan ada apa, di bagian sini bassnya main banget, di sini gitar akustiknya udah mulai di panning atau kayak gimana tuh. Itu kan keilmuan yang mungkin nggak ada di konten lain. Tapi kalau kayak enak banget, wah menyejukkan hati kayak gitu kan di konten lain juga bisa didapatkan. Aku pengen yang lain gitu loh. Jadi ada kritiknya, ada harapannya, ada apa, itu ya wajar gitu supaya ada added value dari konten yang aku berikan.
Gitu teman-teman. Semoga dengan video ini kedepannya di 2021 saya mungkin bisa lebih aktif lagi di YouTube, bisa mungkin lebih sering live lagi, bisa bikin konten lagi, bisa nge-review musik lagi, bisa membahas tentang kesehatan lagi dengan lebih nyaman, dengan lebih menyenangkan, dan dengan lebih asik lagi. Mungkin segitu saja, sudah 10 menit lebih. Thank you sudah menonton Rizky Roman Channel. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Saya Rizky Roman. Dadah.